Berdasarkan temuan survei Katadata Insight Center atau KIC yang bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Siberkreasi tahun 2020, setidaknya 30% sampai hampir 60% orang Indonesia terpapar hoaks saat mengakses dan berkomunikasi melalui dunia maya. Sementara itu, hanya 21% sampai 36% yang mampu mengenali hoaks. Kebanyakan hoaks yang ditemukan terkait isu politik, kesehatan, dan agama. Menurut survei tersebut, selain kemampuan mengenali hoaks masih rendah, tingkat literasi digital orang Indonesia juga masih belum cukup tinggi. Dalam survei yang mengukur status literasi digital di 34 provinsi Indonesia, ditemukan indeks literasi digital secara nasional belum sampai level baik. Dari skor tertinggi adalah 5 dan terendah adalah 1, maka indeks literasi digital nasional baru 3,47. Dari hasil survei itu, ada indikasi bahwa akses internet yang semakin tersebar dan terjangkau belum diiringi dengan meningkatnya kemampuan masyarakat dalam mengolah informasi dan berpikir kritis. Oleh karena itu, dalam presentasi kali ini, kami dari kelompok 6-11-57 akan menjelaskan kepada Anda bagaimana cara kita mencari informasi dari media sosial agar terhindar dari hoax. Dengan demikian, kita dapat mencegah diri kita tertipu oleh berita hoax. Kelompok kami beranggotakan Golam absen 11, saya Hanif Ashkarif absen 12, Nandia absen 23, Jelita absen 24, Nikita absen 25, dan Nurova absen 26. Presentasi kami terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, landasan teori, yang kedua, landasan hukum, yang ketiga, survei, yang keempat, solusi, dan yang terakhir, yang kelima, pelayaran hoax. Nah, berikutnya adalah landasan teori yang kami gunakan dalam mini riset kelompok kami ini. Itu ada pengertian dari hoax sendiri. Apa sih hoax itu? Jadi, hoax adalah berita bohong yang disebarluaskan untuk meyakinkan penerima bahwa berita tersebut adalah benar. Hoax berisi berita yang tidak dapat didukung kebenarannya. Lalu untuk secara bahasa sendiri, hoax memiliki arti lelucon, cerita bohong, memperdaya, dan menipu. Menurut ahli komunikasi dari Universitas Indonesia, Profesor Muhammad Alwi Dahlan, hoax adalah manipulasi berita yang sengaja dilakukan dan bertujuan untuk memberikan pengakuan atau pemahaman yang salah. Berbeda dengan misinformasi, hoax memang bertujuan untuk memanipulasi orang. Sedangkan misinformasi adalah informasi menyesatkan yang dibuat atau disebar tanpa bertujuan untuk menipu orang. Jadi hoax ini adalah berita bohong yang sengaja disebarkan untuk tujuannya adalah untuk memanipulasi orang. Oke, karena tadi sudah dibahas tentang landasan teori, sekarang kita masuk kepada ciri-ciri berita hoax. Ciri-ciri berita hoax yang pertama itu dari sumber informasi yang tidak jelas. Yang kedua, waktu dan data kejadian tidak dijelaskan. Ketiga, mengarah ke hal yang berkaitan dengan sara. Yang keempat, cenderung menyudutkan salah satu kelompok. Yang kelima, informasi hanya dari satu sudut pandang atau bisa dibilang jalan ceritanya yang kurang jelas. Yang keenam, bahasa yang digunakan tidak sesuai dan ambigu. Yang ketujuh, bahasa provokatif dan mengundang perselisihan. Yang terakhir, bahasa yang digunakan kasar. Demikian ciri-ciri berita hoax yang sudah kita rangkum. Semoga dengan adanya ciri-ciri berita hoax ini bisa meminimalisir kita mendapatkan berita hoax. Oke, tadi sudah dibahas mengenai ciri-ciri berita hoax. Sekarang kita lanjut, kenapa sih orang-orang bisa membuat berita hoax? Apa sih tujuan orang-orang membuat berita hoax tersebut? Yang pertama itu adalah bahan lelucon. Bahan lelucon ini biasa dilakukan di kalangan remaja yang menjadikan berita-berita hoax ini sebuah bercandaan. Tapi sebenarnya itu adalah perbuatan yang salah karena bisa menyebarkan fitnah. Nah, selanjutnya adalah ujaran kebencian. Ujaran kebencian ini biasa dilakukan kalau misalkan orang mempunyai dendam. Dan balas dendamnya itu dengan membuat berita hoax sehingga terjadi permintaan dan perselisihan. Yang terakhir itu adalah menggiring opini publik. Yang kedua, landasan hukum. Landasan hukum penyebaran hoax berdasarkan perundang-undangan yang pertama,
pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang melarang menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang dapat mengakibatkan kerugian konsumen. Yang kedua, pasal 390 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang melarang melakukan kegiatan yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara menyebarkan kabar bohong. Yang ketiga, pasal 14 dan pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang melarang menyebarkan berita bohong yang dapat menerbitkan keonaran di masyarakat. Lalu selanjutnya pasal 55 UU KIP yang memuat sanksi pidana serta denda uang bagi tindakan menyebarkan informasi tidak benar atau menyesatkan secara sengaja. Lalu berdasarkan hukum agama, pembuat hoaks digolongkan sebagai perbuatan yang merugikan orang lain yang dikenakan hukum hudud, yaitu al-qazi dan juga ta'zir. Yang ketiga, survei. Survei yang kami lakukan yaitu dengan cara mewawancarai masyarakat secara langsung dan melakukan studi literatur. Berikut adalah pemaparan video wawancara masyarakat tentang penyebaran hoaks di media sosial di area Bandung. Permisi Kak, saya Nimade Sukardalita Parameswari dari kelompok 6 kelas 11 MIPA 7 dari SMA Negeri 3 Bandung. Di sini saya ingin mewawancarai kakak berdua tentang hoaks di media sosial. Apakah boleh? Sebelumnya boleh tanya dulu nama kakak berdua ini siapa ya? Ya, perkenalkan saya Kak Andreas. Oke, Kak Andreas ini? Perkenalkan saya Mabes. Oke, baiklah. Untuk pertanyaan pertama, apakah kakak ini pengguna media sosial atau bukan ya? Saya pengguna media sosial, tapi saya Oke, kalau untuk Kak Mabes? juga sama. Oh, begitu. Oke, untuk pertanyaan kedua ini, kakak menggunakan media sosial untuk apa saja? Saya sih menggunakan media sosial untuk belajar. Kan, kamu anak SMA kan? Ya. Banyak lihat dari branding gitu. Oh, begitu. Kalau Om bagaimana? Saya sih suka lihat Instagram, gitu. Saya menghibur diri saya. Oh, begitu. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah kakak atau Om ini pernah membaca artikel atau berita di media sosial? Ya, kadang-kadang sih saya. Kalau saya sih sering. Saya bosan di kosan sendiri. Oh, Ya, begitu. saya baca berita. Kalau artikel seperti artikel atau berita apa nih yang kakak temukan di media sosial? Saya mah yang hot trending. Oh, begitu. Itu yang terbaru. Oh ya. Ketika menemukan berita ini nih, apakah kakak dan Om ini langsung percaya atau melakukan cross check terlebih dahulu? Oh enggak lah, ya kami mah anak hoax sih. Ya, kami mah anak-anak yang berpikiran tinggi. Jadi kami cari tahu dulu dari mana nih sumbernya. Kami berdasarkan data, riset based learning gitu. Baik, untuk pertanyaan terakhir nih, Kak Om. Bagaimana pendapat kakak dan Om mengenai berita hoax yang masih beredaran di media sosial? Itu hoax ya? Ya. Masa sih geram ya? Itu parah banget sih. Gimana ya? Saya dulu pernah dibuatin hoax dan saya benci banget makanya dulu saya mulai cari data. Saya share ke teman saya kalau misalnya dia ngirim berita hoax, saya oh ini salah berdasarkan ini yang betulnya ini gitu. Itu juga ya. nama gede untuk mengenai kalau bahaya. Baik. Begitu ya, Kak Om. Kalau begitu, terima kasih untuk pertanyaannya, cukup segitu saja. Dan ini saya ada sedikit Apa nih duit? flyer mengenai hoax ya, mungkin bisa bermanfaat ya. Baik. Dan duit. Iya. Baik, terima kasih ya Kak Om ya. Saya permisi. Selamat siang Kak. Kalau boleh tahu aku lagi berbicara sama Kak siapa? Najwa. Nah Kak, aku mau minta waktunya sebentar untuk mewawancarai Kakak mengenai hoax. Apakah boleh Kak? Iya. Nah, pertanyaan pertama nih Kak, Kakak ini pengguna media sosial bukan sih? Aku pengguna media sosial. Nah, kalau boleh tahu Kakak menggunakan media sosial apa aja? Aku pengguna Instagram, Twitter, sama TikTok. Nah, kalau di media sosial ini pasti banyak nih berita-berita yang beredar. Nah, Kakak pernah membaca nggak sih artikel atau berita-berita tersebut? Pasti. Dari berita-berita tersebut biasanya kakak langsung percaya aja atau kakak cross check dulu nih buat kebenarannya? Kalau aku sih pasti cross check dulu sih. Terakhir nih ya kak, bagaimana sih pendapat kakak mengenai berita hoax yang masih beredaran di sosial media? Apakah mereka ini
berbahaya banget atau mereka ini harus ada pengamannya nih? Gimana menurut Anda? Ya, kalau menurut aku sih berbahaya ya, soalnya kan pasti banyak orang yang mudah percaya sama berita-berita hoax itu. Nah, terima kasih Kak buat wawancaranya. Di sini aku ada sedikit informasi buat Kakak, siapa tahu bermanfaat ya. Iya, Terima kasih Kak. Selamat sore Pak. Terima kasih udah meluangkan waktunya untuk melakukan survei bersama kami. Jadi langsung aja ya ke pertanyaan. Pertanyaan 1, apakah Bapak menggunakan media sosial atau bukan? Atau enggak? Kadang-kadang. Pertanyaan kedua, kalau boleh tahu Bapak menggunakan media sosial apa aja? Facebook, WA. Yang ketiga, Bapak pernah membaca artikel atau berita di media sosial? Di media sosial. Ya, di Facebook. Ada. Facebook ada. Di media cetak juga ada. Sering. Yang keempat, apakah Bapak langsung percaya terhadap berita atau artikel atau melakukan cross check terlebih dahulu? Persek dulu. Yang kelima, bagaimana pendapat Bapak mengenai berita hoax yang masih beredar di media sosial sekarang ini? Ya itu kita harus cross-check dulu ya kebenarannya, jadi jangan dulu percaya gitu kan. Apalagi di share ke yang lain gitu, itu berbahaya. Ya. Paling segitu Pak, terima kasih ya atas waktunya. Sore Pak, boleh tahu dengan Bapak siapa? Sama Pak Ferry. Boleh minta waktunya sebentar untuk mewawancara mengenai hoax Pak? Boleh. Nah, pertanyaan pertama nih ya Pak, Bapak ini pengguna media sosial atau bukan ya Pak? Pengguna. Kalau boleh tahu media sosial apa aja sih yang Bapak gunakan? Itu Facebook sama Instagram. Oh iya, Facebook sama Instagram. Nah, di Facebook sama Instagram itu pasti ada artikel-artikel atau berita-berita gitu ya Pak ya? Iya. Nah, Bapak pernah membaca berita-berita seperti itu tidak Pak? Pernah. Menanggapi berita tersebut Bapak langsung percaya saja atau Bapak ada mengecek-ngecek kembali tentang kebenarannya? Kadang-kadang bisa, kalau masuk akal bisa percaya, tapi kadang juga bisa nggak percaya juga. Makanya harus dicek kembali. Pertanyaan terakhir nih Pak, bagaimana pendapat Bapak mengenai berita hoax yang masih beredaran di media sosial sana? Kalau menurut saya pengecekan yang berita-berita hoax itu harus benar-benar di filter, beritanya dilihat dulu sumbernya, itu aja. Terima kasih Pak atas wawancaranya. Ini ada informasi mungkin bisa bermanfaat. Terima kasih Pak. Perkenalkan, saya Guru Bajadan. Saya dari SMA Negeri 3 Bandung. Di sini saya mendapatkan proyek tugas PPKN untuk mewawancarai orang seputar hoax yang ada di media sosial. Apakah kakak berkenan untuk diwawancarai? Boleh. Oke, langsung aja ke pertanyaan pertama. Apakah kakak pengguna media sosial? Ya, saya pengguna media sosial. Oke, selanjutnya, kalau boleh tahu kak, menggunakan apa saja sih di media sosial? Biasanya pakai ya TikTok, WhatsApp atau Instagram gitu. Oke, TikTok, WhatsApp, atau Instagram. Lanjut ke pertanyaan ketiga, kakak pernah membaca artikel atau berita yang ada di media sosial? Pernah. Oke, langsung lanjut ke pertanyaan keempat. Apakah kakak langsung percaya terhadap berita itu atau kakak melakukan cross check terlebih dahulu? Biasanya aku cek-cek dulu sih, ya lihat dulu beritanya gitu. Oke, lanjut ke pertanyaan terakhir. Bagaimana pendapat kakak sih mengenai hoax yang ada di media sosial ini? Pendapat aku sih ya nggak baik ya hoax itu, karena bisa merugikan banyak orang, khususnya bagi yang ngebaca gitu. Oke. Terima kasih kak, sekian pertanyaan-pertanyaan dari saya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih kak. Dadah lu. Beragam solusi mengenai penyebaran berita hoax di masyarakat. Yang pertama dengan tetap memberikan edukasi secara terus-menerus kepada masyarakat mengenai cara untuk menghindari hoax dengan tujuan agar masyarakat
mempercayai dan menyebarkannya. Langkah ini diharapkan juga untuk menjadi kebiasaan dalam kehidupan di media sosial masyarakat. Solusi kedua adalah dengan membentuk suatu organisasi pemuda anti hoax yang dapat melakukan edukasi lapangan secara langsung kepada masyarakat, agar masyarakat mengenal dan dapat mempraktikkan bagaimana cara menghindari hoax. Dan yang terakhir yaitu solusi ketiga adalah solusi bagi para penegak hukum dan Kominfo yang dapat membatasi situs berita yang tidak jelas legalitasnya serta menegaskan hukum yang berlaku dengan tetap berpegangan pada Undang-Undang ITE. Selanjutnya ada kesimpulan. Dari mini riset proyek kewarganegaraan yang sudah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa masyarakat sebenarnya sudah memiliki bekal pengetahuan yang mumpuni mengenai hoaks. Masyarakat juga sudah mengenal apa saja bahaya yang dapat ditimbulkan dari munculnya berita hoaks ini. Kami juga dapat menyimpulkan bahwa sebenarnya masyarakat sudah paham bahwa menyaring informasi dan melakukan cross-check terhadap informasi yang ada di media sosial merupakan cara kita untuk menghindari hoaks. Berikut adalah flyer hoaks yang kami berikan setelah melakukan survei. Flyer tersebut berisikan mengenai pengertian hoaks, cara mengenali hoaks, bahaya dari hoaks, cara menghindari hoaks, serta ajakan untuk sama-sama menghindari hoaks. Demikianlah beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan jangan lupa teruslah tingkatkan kemampuan kita dalam mengolah atau menyaring informasi agar kita terhindar dari hoaks. Terima kasih.